Bagaimana Islam mengatur cara memilih pemimpin atau wakil-wakil kita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara sekalian, khususnya Sohibul Hajat atau ahli bait, yakni Bapak Suwarno keluarga yang saya hormati, kemudian para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, Pak Imam Masjid Paripurna dan Baitul Salam, dan ustadz-ustadz yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati. Mengawali tausiah kita pada malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua serta nikmat iman sehingga kita dapat menghadiri acara wirid bulanan atau mingguan ini, wirid tengah bulanan yang secara rutin diadakan di lingkungan RT sini. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini dijaga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Betul Pak? Betul. Karena mungkin beberapa bapak belum kenal sama saya. Saya perkenalkan, nama saya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Tri tadi, yakni Sutikno. Saya masih keluarganya Pak Suwarno dan saya tinggal di Kelurahan Padang Bulan, tepatnya di Jalan Sidomulyo. Istri 1, anak 4, cucu 2. Nah, saya pikir udah cukup itu, ya kan? Bapak-bapak, saudara sekalian, mohon maaf ini kondisinya agak batuk karena memang musim. Orang musim durian, kita musim batuk ya. Bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, malam ini saya dimohon untuk memberikan tausiah, tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya ingin menggurui bapak-bapak, saudara sekalian pada malam ini, tapi kita selalu saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati untuk jalan yang benar. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita dilahirkan di muka bumi ini dari rahim seorang ibu yang notabene-nya sudah muslim. Saya pikir sama, kita semua lahir dalam keadaan muslim. Nah, setiap muslim yang dilahirkan di muka bumi ini adalah dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Jadi setiap yang dilahirkan di muka bumi ini
dalam keadaan suci. Dan kampung asli kita, mungkin ini ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Jawa, dari Sumatera Utara dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya kampung kita yang asli itu adalah mana Pak? Adalah surga. Kampung kita yang asli itu adalah surga. Karena nenek moyang kita, yakni Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu awalnya berada di dalam surga. Tapi kenapa beliau itu dikeluarkan dari surga? Karena melakukan satu kesalahan yang dilarang oleh Allah. Maka dengan kesalahan yang sedikit itu ternyata Allah tidak berkenan Adam itu berada di surga. Salahnya apa? Salahnya dia memakan buah khuldi. Itulah gara-gara itu saja manusia dilempar dari surga ke muka bumi. Nah, bagaimana dengan kita? Ada rambutan tetangga kita ambil, waktu muda-muda dulu Pak ya. Ada rambutan tetangga kita ambil, kita makan tanpa seizin yang punya. Ada nanas kita ambil, kita makan. Yang sekolah makan bakwan 3 dihitung 1, ya kan? Ya. Nah, itu semua mengakibatkan kita berdosa. Bapak saudara sekalian, Allah sudah mengatakan, Rasulullah sudah mengatakan bahwa setiap kita yang lahir itu dalam keadaan suci. Tetapi kenyataannya tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak berdosa, termasuk Nabi Adam pun berdosa, kecuali Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau memang kekasih Allah, beliau ini dilindungi oleh Allah. Tetapi selain beliau, semuanya pasti pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka ketika kita sudah berusia rata-rata ini sudah setengah abad ya Pak ya, kita ada yang setengah abad, mungkin 1-2 lah yang di bawah 50 ini ya. Jadi artinya apa? Artinya mari kita bersihkan diri kita ini dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kaitannya dengan apa yang diminta oleh Pak Tri tadi, bahwa hari ini situasi di negeri kita ini sudah hiruk-pikuk untuk mencari calon pemimpin, mencari calon wakil kita yang akan duduk di parlemen. Ada yang di DPR kota, ada yang DPR di provinsi, ada yang di DPR RI, dan ada yang DPD, dan puncaknya adalah presiden dan wakil presiden. Bagaimana Islam mengatur cara memilih pemimpin atau wakil-wakil kita itu? Bapak Ibu saudara sekalian, Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai minimal 4 syarat, 4 kriteria. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi selagi masih ada orang yang benar, maka haram hukumnya kita memilih orang yang tidak benar. Bagaimana kita melihat calon wakil kita atau pemimpin kita itu orang benar atau tidak? Kita bisa lihat keseharian mereka, kita bisa lihat rekam jejak mereka, ya kan? Kadang Pak, kalau sudah dekat-dekat pemilu ini, banyak ustadz-ustadz jilmaan, ya kan? Artinya apa? Kalau dilihat dari apa, baliho, dari bannernya, pakainya kalah, ustadz sendiri kalah. Ya, pakai jubah, pakai surban, senyumnya ya,
Tidak ada yang tidak senyum, semua senyum, ya kan? Kadang kita tertipu dengan penampilan. Nah, yang kedua, selain sidik, yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Nah, ini yang sekarang di negeri ini susah mencari orang yang amanah. Diberi proyek nilainya 10 miliar, nanti sampai ke bawah tinggal sepertiga, tinggal separuh. Ini apa artinya? Artinya tidak amanah. Lain di mulut, lain yang dikerjakan. Ini artinya tidak amanah. Kenapa? Karena mereka mengejar kehidupan dunia ini. Gak ingat bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan akhirat. Akhirat itu kekal selama-lamanya, tidak akan ada akhirnya. Kalau kehidupan dunia ini pasti ada akhirnya. Tetapi bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini itu tergantung kepada manusianya. Ketika kita melihat dunia ini sebagai lahan untuk kehidupan akhirat, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Tetapi kalau dunia ini tujuan hidup kita, kita akan menyesal ketika kita hidup di akhirat. Kemudian yang ketiga, sifat pemimpin itu harus fatonah. Dia cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas. Kalau pemimpin tidak cerdas, bagaimana pula dia mau memimpin masyarakat atau rakyat yang sebanyak ini? Ketika ada yang cerdas, kita pilih pemimpin yang tidak cerdas, berdosa kita. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu pandai dia menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Dia punya gagasan, punya pemikiran, tetapi dia tidak pandai ngomong. Akhirnya orang bilang pelongo-pelongo. Nah, kita nggak boleh mencari pemimpin seperti itu. Nah, bencana yang ada di negeri kita, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu riwayat. Pada suatu ketika di suatu negeri terjadi banjir besar. Ada seorang alim, ada seorang yang taat beragama, taat beribadah. Pada peristiwa banjir besar itu, semua orang sudah mengungsi. Tetapi orang soleh itu, dia sudah pasrah. Artinya apa? Dia menganggap Allah akan menolongnya karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika air sudah mulai naik, datanglah seorang petani membawa sampan. Diajaklah bapak yang berada di rumah tadi, ayo Pak, kita mencari tempat yang aman, mencari tempat yang tinggi supaya kita selamat. Apa jawaban orang soleh tadi? Saya sudah serahkan kepada Allah bahwa Allah pasti akan menolong saya. Akhirnya tidak mau. Nah, ketika air semakin tinggi, sudah hampir mencapai genteng, mencapai seng, datanglah seorang penyelamat. Dia membawa peralatan yang lebih canggih. Diajak juga bapak itu untuk mencari tempat yang aman. Maka bapak itu jawabannya sama, saya tidak akan ikut karena Allah akan menolong saya, karena saya dekat dengan Allah. Nah, begitu rumahnya sudah tenggelam, dia sudah terapung-apung, datanglah helikopter
dengan menurunkan tangga untuk menyelamatkan bapak yang soleh tadi. Tetapi beliau tetap menolak karena Allah akan menolong dia. Begitu yakinnya Allah akan menolong dia, maka dia tidak mau diselamatkan oleh tim penyelamat tadi. Akhirnya bapak tadi gimana Pak? Akhirnya mati tenggelam karena banjir yang besar tadi. Nah begitu di akhirat, begitu di alamnya, dia protes kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan apa yang Allah perintahkan. Saya sudah pasrah dan Allah Maha Penolong. Kenapa saya nggak ditolong? Apa jawaban Allah? Saya tidak menolong bagaimana? Saya sudah kirimkan seorang petani untuk membawa bapak menuju ke tempat yang aman, tapi bapak tolak. Saya sudah bawa melalui helikopter, ya kan? Saya sudah kirimkan orang yang pakai helikopter ingin menyelamatkan bapak, tapi bapak tidak mau juga. Kurang apa lagi? Nah dari riwayat ini bapak-bapak saudara sekalian, kita bisa tarik satu itibar bahwa ketika daerah kita, negeri kita dalam berbahaya seperti saat ini negeri kita ini dalam kondisi berbahaya, Pak. Karena kita punya wakil tapi nggak ada artinya. Cobalah kita lihat, kalau zaman dulu yang namanya orang unjuk rasa itu kalau sudah berhari-hari itu pasti akan didengar unjuk rasanya, karena dia menyampaikan aspirasi. Tapi hari ini mau berbulan-bulan, mau setahun pun untuk unjuk rasa tidak pernah didengar. Artinya apa? Artinya anggota dewan kita ini tidak benar, karena tugas anggota dewan itu adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Dia budgeting, dia bikin anggaran, dia bikin undang-undang, dia kontrol terhadap pemerintah. Nah sekarang bukan mengkontrol pemerintah, tetapi dia mengaminkan apa yang dilaksanakan pemerintah, baik benar maupun tidak benar. Nah siapa yang salah sekarang? Saya pikir kita semua ikut andil dalam kesalahan ini. Kenapa? Karena kita tidak pas dalam memilih wakil kita. Gara-gara uang 100.000, gara-gara uang 50.000, gara-gara sarung, gara-gara mukena, gara-gara jilbab, kita memilih mereka. Ternyata yang kita pilih adalah bukan orang yang benar, bukan orang yang betul-betul amanah. Nah maka dari itu hati-hati bapak-bapak saudara sekalian. Hari ini kita masih diberi kesempatan, insya Allah 2 bulan lagi kita akan memilih calon-calon kita. Hati-hati, karena Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'ala rosi wal murtasi. Di hadis lain Rasulullah bersabda, ar-rosi wal murtasi finnar. Dilaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Dan orang yang menyuap dan menerima suap itu finnar, di dalam api neraka. Maka dari itu Bapak, Nabi Adam saja hanya karena makan buah khuldi dibuang dari surga. Apakah kita yang sudah tahu sekarang ini masih akan berbuat seperti yang kita lakukan tahun-tahun yang lalu? Saya pikir kita tidak akan mengulangi kesalahan kita. Mari Bapak saudara sekalian, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, kita segera bertobat, kita mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya manusia itu memang tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kesalahan itu ketika kita betul-betul mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Tetapi jangan diulang-ulang lagi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan
Kalau di sini, ya, kalau di sini ada banyak calon ya Pak ya, saya lihat banyak, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Kalau pesan pribadi saya, kalau bisa pilihlah mereka-mereka yang seakidah sama kita. Pilihlah yang seakidah sama kita. Insya Allah kita akan bisa pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena kalau kita sampai salah memilih, selain di dunia kita sudah tidak bisa menikmati, di akhirat apalagi. Di akhirat akan diminta pertanggungjawabkan. Kamu ada calon yang seakidah, ngapa kau pilih yang lain? Nah, barangkali itu pesan saya. Mudah-mudahan Bapak saudara sekalian dapat mencerna, dapat memilih pilihan yang tepat supaya ke depan baik negeri kita ini maupun agama kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar menjadi benar, yang salah menjadi salah. Tidak seperti sekarang ini, orang benar dianggap salah, orang salah dibenarkan. Itu yang terjadi hari ini. Maka dari itu kesalahan itu janganlah menimpa kepada kita juga. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik malam hari ini. Karena malam ini malam Jumat, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup, diberikan rezeki yang murah, sehingga kita dapat mengerjakan segala aktivitas kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.